Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, pada video kali ini ya saya akan menservis yaitu sebuah kulkas merek Panasonic dengan kendala tidak nyala sama sekali. Kata yang punya, bongko iki sing duwe. Bongko. Cara bahasane Jawa iki bongko, Bro. Dadine perlu diservis, yaitu kaya iki bentuke kulkasnya. Jadi ini adalah penampakan kulkasnya ya, kulkas Panasonic, kendalanya tidak nyala sama sekali dan bagian dalam seperti ini. Jika dinyalakan lampu nyala, namun tidak ada dengung. Oh ya, saya coba tak nyalakan. Ini sudah dicolokkan. Nah, lampu menyala, namun tidak ada terasa panas maupun di sini yang dingin sama sekali. Kletes mati kletes. Jadi apa yang perlu kita perbaiki atau apa yang perlu kita tes di mana? Yaitu pertama-tama yang kita tes adalah pastikan arus masuk di dalam mesin ini. Untuk memastikannya perlu kita coba dan kita buka box ini. Oke, sekarang kita buka yuk. Nah, di dalam, aduh, setrum malah ya. Oke, di dalam box ini itu ada yang namanya PTC sama overload. Kesetrum bro, wah. Jadi disarankan hati-hati jika mau memperbaiki kulkas seperti ini. Ini contohnya kesetrum. Aduh, tapi tidak apa-apa ya. Bentuk pola jengking. Jadi untuk memastikan kita persiapkan yang namanya tester dan diarahkan di ohmmeter kali 10 dan dipastikan probenya menyambung seperti ini. Setelah itu kita pastikan ininya bekerja dengan normal. Yaitu caranya ini adalah PTC, di dalamnya ada PTC. Kita sambung seperti ini, kita colokkan seperti ini. Harusnya di sini nyala. Oke, tapi ada resistansinya, berarti ini ada hambatannya di dalam. Biasanya seperti ini masih bisa digunakan atau bagus ya. Untuk yang kedua ini overloadnya. Overloadnya jika dites seperti ini harusnya menyala, karena ini sistemnya seperti sekring, tapi dia nanti akan memutus secara otomatis apabila arus berlebih sesuai dengan kriteria mesin ini sendiri, overload ini sendiri. Jadi harusnya seperti ini, jika seperti ini harusnya menyambung. Oke, jika keterangan di tester seperti ini berarti ini putus, jadi harus diganti. Gantinya ini mas. Oke, saya nganyar. Gantinya seperti ini. Ganti seperti ini yang baru, kayak seperti ini ya. Oke. Jika seperti ini bisa dicoba. Aduh, kesetrum grim-griming ya. Ora urip nggo dasang tawon. Oke, setelah terganti seperti ini, mulai kita colokkan dan kita persiapkan tang ampere ya, yang terpasang seperti ini. Jadi untuk mengetahui arus berlebih atau tidaknya harus dipersiapkan tang ampere seperti ini. Setelah itu kita colokkan
Dan kita lihat apakah tang ampere naik. Tang ampere 1,8 berarti ini nggak bisa. Oke sobat semua, setelah saya ganti seperti ini ya, kita ganti yang baru, aslinya yang ini sama yang ini sudah rusak. Setelah saya ganti yang baru dan saya colokkan ke listrik, mesinnya sudah bisa bekerja dan di sini sudah terasa panas. Jadi mohon diperhatikan saat kulkas menyala atau kulkas normal, di selang sini itu harusnya panas seperti ini panas. Biasanya di daerah bodi kanan dan kiri juga panas. Nanti baru berada di dalam freezer ya, atau di evatnya terasa dingin. Dan jika Anda mempunyai tang ampere, di sini keterangannya di sini yaitu 0,71 atau 0,07 ya, di bawah 1 ampere. Kalau saya kasih di 200 ampere sini, ini kelihatannya 0,5. Karena ini tangnya saya kasih di 20 ampere, jadi di sini 0,7. Ini sudah normal. Biasanya kalau sudah seperti ini, di dalam sini juga akan terasa dingin. Nah, sini sudah mulai ada rasa ini, ada suara es ya. Ini pertanda kalau kulkas ini sudah mulai bekerja. Namun tidak untuk mendinginkan hati kamu, melainkan untuk mendinginkan bunga es atau mendinginkan es. Oke, tapi ini raknya habis karena baru dicuci. Ada di sana, baru dibersihkan sama yang punya. Oke, raknya masih menunggu di sini. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan aktifkan loncengnya supaya membuat saya lebih semangat lagi membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.